warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita masih belajar di tema 5, subtema yang kedua, pembelajaran kedua. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan selalu ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Selalu jaga jarak dan gunakan masker ketika bepergian. Dan jaga selalu kesehatanmu ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan mengamati gambar dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster dan mampu membuat rancangan poster berdasarkan ciri-cirinya secara tepat. Kedua, dengan melalui diskusi, kalian mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dan terperinci. Usaha kecil dan menengah UMKM, gerabah dan batik Nusantara perlu terus dipromosikan agar dikenal lebih luas, baik oleh konsumen dalam negeri maupun mancanegara, salah satunya melalui poster. Ayo kita mengenal poster sebagai bagian dari reklame. Amatilah gambar poster berikut ini. Ini yang pertama adalah pameran batik. Kalian pahami dan perhatikan baik-baik. Dan yang kedua adalah pameran gerabah. Bagaimanakah pendapatmu tentang poster tersebut? Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat poster? Dan bisakah kalian menduga-duga langkah-langkah bagaimana cara membuat poster tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Proses mendesain poster dengan tangan. Langkah yang pertama adalah menyiapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Kemudian merancang poster dengan tangan bisa sangat menyenangkan. Kamu akan mengetahui beberapa hal yang akan membantu postermu tampak indah dan menarik. Langkah yang kedua, pilihlah kertas polos sesuai keinginan. Biasanya di sini digunakan kertas A3 ya. Ketika kamu mulai merancang poster dengan tangan, kamu dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginanmu. Langkah yang ketiga adalah membuat garis 3 lapis. Nah, nih seperti ini. Garis 3 lapis sekitar 6 cm dari halaman kertas bagian atas dan halaman kertas bagian bawah yang nantinya diisi tentang hal-hal yang ingin kalian ketahui atau supaya orang lain mengetahui, seperti mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon, atau kalimat kunjungilah pameran kami. Nah, nanti di bagian tengah ini adalah gambar yang akan atau barang yang akan kita promosikan. Kemudian langkah yang keempat adalah membuat judul. Buatlah judul pada bagian atas kertas, tulislah huruf-huruf dengan pensil secara tipis atau dengan cara sketsa. Kalian dapat menyesuaikan besar huruf dengan ukuran kertasnya. Langkah yang kelima, buatlah catatan kaki. Nah, ini yang baris di bagian bawah tadi ya. Gambar dan buat tulisan secara tipis juga pada bagian bawah. Ini merupakan hari, tanggal, waktu pameran gerabahnya ya, tempatnya di mana. Kemudian langkah yang keenam adalah mengisi bagian tengah. Nah, bagian tengah tadi ini diisi dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Untuk poster pameran seni, kalian dapat membuat gambar yang berkaitan dengan pameran. Misalnya gerabah. Kalian dapat membuat satu atau beberapa gambar. Buatlah sketsanya dulu ya dengan tipis-tipis. Oke. Berikutnya adalah langkah ketujuh, mewarnai poster. Nah, sekarang setelah poster yang tadi kalian rancang selesai dan dibikin dengan tampilannya, secara hati-hati gambarlah huruf-huruf dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Dan langkah yang ke-8 adalah melakukan eksperimen. Ini hanya panduan umum ya, nanti silakan kalian bereksperimen sesuai dengan kreativitas dan inovasi kalian. Nah sahabat, sekarang saatnya kalian merancang poster dengan menggunakan tangan ya. Tuliskan dulu rencanamu pada buku tulis ya, buku tulis kalian berdasarkan langkah-langkah yang tadi.
Diskusikan rencana yang telah kalian buat dalam kelompokmu atau bersama teman atau dengan orang tua kalian. Mintalah saran dari teman atau orang tua kalian agar poster tersebut lebih menarik. Kamu baru saja mengetahui langkah-langkah membuat poster tentang pameran seni Nusantara untuk mempromosikan suatu produk. Sekarang kamu akan mempelajari bagaimana merancang kemasan produk yang menarik. Nah, sahabat, untuk merancang kemasan produk supaya lebih menarik, kalian bisa menggunakan bentuk-bentuk bangun ruang yang telah kalian pelajari pada pelajaran matematika yang telah lalu. Bisa dengan menggunakan bentuk kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi 5, atau prisma dari jajar genjang, 5 segitiga, 5 segi 4, tabung, dan sebagainya. Buatlah kemasan tersebut hingga menarik ya dengan menggunakan kertas yang berwarna-warni atau yang polos. Silakan kalian kreativitaskan dan berinovasilah sebagus mungkin supaya kemasan yang kalian buat tadi menjadi lebih menarik. Sahabat, sadarkah kalian bahwa hidup di Indonesia itu tidak bisa lepas dari yang namanya bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saat pagi hari misalnya kalian membeli bubur ayam di dekat rumah untuk menu sarapan, bukan? Nah, sebelum berangkat kerja pun, ayah dan ibu kalian biasanya menitipkan adik-adik kalian di playgroup terdekat. Lalu saat makan malam, yang mendadak kehabisan minyak goreng untuk memasak, sehingga kalian pun disuruh ibu untuk membeli minyak goreng tersebut di warung sembako yang dekat dengan rumah kan? Nah, tukang bubur, playgroup, dan warung makan tersebut bisa dikatakan sebagai UMKM. Memang mungkin skalanya belum terlalu besar, tetapi dampaknya terhadap perekonomian negara cukup membanggakan. Mengenal UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian tentang UMKM sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Disebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang memiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Undang-undang tersebut juga menjelaskan tentang kriteria UMKM dan usaha besar yang dibagi berdasarkan aset dan omsetnya. Dengan perkembangan yang cukup pesat, wajar jika ada semakin banyak orang ingin menekuni UMKM. Kabar baiknya, UMKM adalah sektor usaha yang cukup luas. Ada begitu banyak jenis bidang yang bisa digeluti. Berikut ini adalah beberapa contoh usaha mikro, kecil, dan menengah yang cukup populer dan potensial. Contoh yang pertama adalah bisnis atau usaha kuliner. Tidak berlebihan rasanya untuk menyebutkan bahwa bisnis kuliner ini tidak akan pernah mati. Setiap hari semua orang membutuhkan makanan dan minuman. Bahkan usaha kuliner ternyata menyumbang 41,4% pendapatan ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi selama produk kuliner Anda memiliki rasa yang enak, bisa dipastikan akan laris. Apalagi sekarang sudah ada layanan antar makanan berbasis online seperti GoFood yang memudahkan pelanggan untuk membeli dan mencicipi produk kuliner Anda. Artinya, peluang untuk menghasilkan penjualan pun semakin besar. Dengan kata lain, jika memiliki UMKM di bidang kuliner, mendaftarkannya di GoFood adalah sebuah keharusan. Hingga saat ini pun GoFood sudah bekerja sama dengan lebih dari 100.000 partner, yang 80% diantaranya merupakan UMKM. Yang kedua adalah bisnis furniture. Dibandingkan dengan kuliner, sektor di bidang UMKM adalah salah satu yang kurang populer. Namun, sumbangsihnya terhadap perekonomian nasional tetap wajib diapresiasi, terutama di ranah online. Pada tahun 2017 lalu, UMKM di bidang furniture menyumbang sekitar 16,9% omset e-commerce Indonesia. Artinya, UMKM furniture memiliki tempat tersendiri di industri digital.
Furniture memang pada dasarnya merupakan bisnis offline karena bagaimanapun juga produk-produknya dikerjakan secara konvensional. Namun, tetap bisa go digital dengan memasarkan UMKM furniture di ranah online, memanfaatkan media sosial dan membuat website untuk mempromosikan produk furniture. Akan bisa bekerja sama dengan marketplace khususnya untuk furniture untuk memperluas jangkauan penjualannya. Nah, untuk bisnis yang ketiga ini sangat digemari oleh kebanyakan masyarakat, yaitu bisnis fashion. Dulu, untuk membeli pakaian, biasanya konsumen akan datang ke sebuah toko, memilih item yang sesuai selera, mencobanya di ruang ganti, lalu membelinya jika dirasa cocok. Namun kini, proses belanja produk fashion sudah jauh lebih efisien melalui online platform. Mulai dari baju atasan, celana, rok, terusan, hingga aksesoris seperti topi dan perhiasan. Semua itu bisa dijual secara online loh. Tidak perlu memproduksi barang-barang sendiri, kalian bisa menjalankan usaha sebagai reseller yang menjual barang milik orang lain. Nantinya kalian akan mendapatkan komisi dari setiap produk yang berhasil dijual. Contoh usaha selanjutnya adalah bisnis make up atau penata rias. Sahabat, UMKM tidak hanya menjual produk berupa barang, tapi juga jasa loh. Salah satu yang paling populer dan banyak dicari saat ini adalah UMKM dalam make up artis atau MUA. Nah, banyak acara atau momen yang membutuhkan jasa MUA, contohnya wisuda, pernikahan, lamaran, atau foto pre-wedding. Jadi, bagi yang memiliki bakat atau keahlian di bidang tata rias wajah, tidak ada salahnya mencoba usaha sebagai MUA. Sebagai pemula, kalian bisa mendandani orang-orang terdekat kalian, lalu unggahlah hasilnya ke Instagram untuk dipromosikan. Nah, selanjutnya adalah usaha agrobisnis atau agribisnis. Sebagai negara agraris, Indonesia cocok menjadi tempat untuk mendirikan dan mengembangkan UMKM di bidang agrobisnis. Tidak hanya pertanian loh, tapi bisa juga menekuni di sektor perkebunan atau peternakan. Beberapa contoh yang dapat dihasilkan dari usaha agrobisnis adalah sayuran, buah-buahan, hingga hasil peternakan seperti telur dan daging. UMKM agrobisnis cukup menjanjikan karena pangsa pasarnya yang cukup besar. Pasalnya, hampir setiap orang pasti membutuhkan produk-produk agrobisnis tersebut. Apabila memiliki tanah yang tidak terpakai, ya bisa dimanfaatkan untuk lahan agrobisnis. Nah, sahabat, sebenarnya masih banyak loh UMKM yang lain yang tidak bisa dijelaskan satu persatu di sini. Kalian bisa melihat di lingkungan atau daerah kalian. Oh ya sahabat, mari kita dukung UMKM untuk pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional. Tujuan pemberdayaan UMKM. Yang pertama, menyeimbangkan struktur perekonomian nasional. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan UMKM untuk lebih tangguh dan mandiri. Ketiga, peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian, ciri-ciri dari UMKM adalah 1. Usaha bisa berpindah-pindah. Kedua, jenis barang bisa berubah sewaktu-waktu. Ketiga, administrasi keuangannya masih sangat sederhana ya. Keempat, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Dan yang kelima adalah SDM dalam hal ini belum diatur dalam badan usaha. Ini adalah ciri-ciri dari UMKM. Nah, ketika kalian membuat sebuah UMKM, maka kalian sudah termasuk sebagai wirausahawan. Untuk menjadi seorang wirausahawan, kalian harus memiliki beberapa karakter, yaitu jujur, disiplin, tekun, bekerja keras, pantang menyerah, santun, demokratis, percaya diri, bertanggung jawab, menghargai usaha orang lain, berpikir logis, kreatif, dan inovatif. Bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian lebih mudah untuk memahaminya.
Namun, apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakanlah kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Atau kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah, ya. Jangan lupa perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Oh ya sahabat, saksikan terus tayangan video ini ya, agar kita bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.